surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 10 ayat 4 dan seterusnya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Kita lihat di sini saudara bahwa kalau Kristus datang, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk melenyapkan Taurat, tetapi menggenapinya. Tapi kenapa bangsa Israel atau petinggi-petinggi, pemuka-pemuka agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, namanya ahli-ahli Taurat, kok menolak Yesus yang menggenapinya? Karena ahli Taurat itu tidak mau bersaing dengan Yesus. Artinya mereka nggak mau kalah saing, saudara. Karena ternyata kan dalam pekerjaan pelayanan pemberita Injil atau memberitakan Taurat itu, ternyata Yesus lebih pintar dari para ahli Taurat. Itu ada di Alkitab ya. Dan mungkin ini juga membuat mereka iri hati. Engkau masih muda, kami sudah tua dan sudah bertahun puluhan tahun memperdalam Taurat itu, kok kamu lebih pintar? Ya karena mereka lakukan hanya seperti hukum Musa, orang yang melakukan akan hidup. Kalau tidak melakukan, tidak hidup. Nah kalau mereka melawan satu aja hukum Taurat itu, maka mereka tidak masuk surga. Ya, mereka akan dihukum karena hukum Taurat itu begitu sakleknya. Nah, bukan berarti ketika datang hukumnya dari Yesus yang orang benar, yang percaya pada Yesus itu akan gampangan. Ya tidak. Tetapi justru akan membuat bahwa dari dalam hatimu engkau rela melakukan sesuatu. Makanya ketika lahirlah perbuatan-perbuatan iman, itu yang Tuhan Yesus mau lihat. Ada kelemahan, itulah yang Yesus akan tolong. Karena memang tidak akan ada manusia yang sempurna sampai Tuhan Yesus datang pada kali berikutnya. Dia datang kembali, baru dia akan sempurnakan kita. Oleh sebab itu dikatakan kalau Kristus adalah kegenapan, berarti dia menggenapkan hukum Taurat jadi sempurna, sehingga kebenaran diperoleh. Perhatikan, kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Berarti kalau cuma hukum Taurat aja, maka kebenaran itu sulit diperoleh, tidak akan ada satu orang memperolehnya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hukum kasih itu, atau pengorbanan Yesus, atau penggenapan hukum itu yang dilakukan oleh Yesus dengan genapnya di kayu salib, kematian dia. Saudara ya, kita memperingati salah satu misi pelayanan Yesus, yaitu dengan kelahiran. Ada lahir dulu di dunia, nggak mungkin tiba-tiba langsung disalibkan. Ada lahir dulu dan setan akan memakai orang-orang tertentu untuk bisa menyalibkan Yesus. Disitulah Yesus akhirnya menebus kita dari dosa, tetapi dia harus lahir. Nah, kita harus memperingati rentetan itu kan, dari dia lahir, dia kemudian melayani, kemudian dia ditangkap, disalibkan, dan mati, kemudian bangkit dan naik ke surga. Itulah satu rangkaian pelayanan penyelamatan Yesus kepada dunia ini. Oleh sebab itu kita sangat meninggikan dia. Jadi dia bukan hanya manusia, dia memang benar datang ke dunia ini sebagai manusia. Ya, kalau dia datang sebagai Allah, kita nggak bisa dengar suara dia menggema. Kita tidak bisa mendekati Allah, tapi dengan touchingnya Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang membutuhkan kesembuhan, keselamatan, dari pengampunan dosa, itu dengan manusiawi dia. Dia datang supaya melihat, oh ini menjadi teladan buat saya untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada dengan belas kasihan. Kristus itu kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau engkau mau lebih jauh lagi tentang belajar dan cinta Taurat, percaya, terima Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita, saudara ya.